Bismillahirrahmanirrahim. Cara menilai tugas pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh anak. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke dalam e-learning. Kita masuk ke dalam akun kita. Kemudian kita masuk. Ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah akun Google, maka segala data sandi akan tersimpan seperti ini. Jadi lebih mudah. Berikutnya adalah kita menuju ke kelas yang akan kita nilai. Jika di tampilan My Course ini enggak ada, bisa dilihat di bawah sini. Kalau banyak, nanti akan ada di sini. Jadi kalau yang mapelnya lebih dari 10, nanti ketika di model My Course atau kalau di Indonesia akan menjadi aktivitas saya, nanti tidak akan ini. Yang sisanya akan selengkapnya, tapi kita diklik dia akan ke tengah. Oke, saya langsung aja. Kenapa saya sampaikan ini melalui metode laptop? Karena ketika HP ternyata agak susah, jadi lebih mudah di laptop. Jadi terpaksa pada kesempatan ini saya memberikan tutorialnya ketika dalam mode PC atau laptop atau komputer. Ketika mode HP nanti lebih ribet karena dalam HP layarnya hanya satu. Kalau di laptop bisa layarnya bisa tambah tab ke kanan. Kalau di HP agak susah. Nah, kita klik di materi yang akan kita nilai. Misalnya kita sudah membuatkan tugas untuk integral tak tentu, kita klik. Langkah selanjutnya adalah sudah ada 37 anak yang mengumpulkan, satu yang belum dinilai. Kenapa ini ada 38? Karena di sana ada murid contoh, jadi murid sampel, jadi tidak masuk ke dalamnya. Kemudian kita mulai klik nilai ini untuk menilai. Nah, kita klik nilai untuk menilai di sini. Nah, kita sudah tampak tampilan penilaian. Nah, ketika anak menaruhnya di dalam Google Drive, nanti teks daring akan muncul di sini. Ketika panjang teks anak, nanti bisa di plusnya ini diklik, nanti akan terbuka semua. Pernah kemarin terjadi linknya ditaruh di paling belakang setelah dia nulis apa macam-macam gitu. Nah, nanti dibuka plusnya, nanti akan terbuka semua. Nah, berikutnya adalah kita klik drive ini dengan klik kanan. Sekali lagi klik kanan. Kalau diklik yang biasa nanti akan kembali ke sini. Nanti kita akan bingung. Saya pertama klik biasa nih. Nah, langsung seperti ini. Nah, kita menggunakan klik kanan aja, nanti akan lebih mudah. Nah, klik kanan di new tab, open link in a new tab. Nah, di sini sudah tampil gambar-gambar tugas pekerjaan anak yang bisa kita lihat satu persatu. Catatan hasil pekerjaan anak sudah nampak seperti ini. Nah, apa saja yang muncul di situ, karena tugasnya ada banyak yang harus dicatat. Nah, setelah itu kita bisa memberikan nilai di sini. Nilai kita isikan 100 misalnya, atau 90 atau berapa, terserah Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah kita klik simpan dan tampilkan selanjutnya. Demikian seterusnya. Kalau suatu saat diklik kanan, nah di sini ada keterangannya, penugasan dikumpulkan 5 jam 58 menit lebih awal. Jadi ketika ada anak yang terlambat, dia akan tertampilkan pesan di sini, sehingga tetap kita bisa menilainya dengan mengurangi dari standar yang normal. Ya, kita lihat dulu, klik kanan. Nah, ini contoh yang anak belum memberikan izin, sehingga kita bisa memberikan screenshot memerlukan akses ini. Jadi kita sementara dikasih 75 misalnya karena belum berhasil.
Nah, kita berikan komentar di umpan balik. Sementara nilai kamu masih 75. Sementara nilai kamu masih 75 karena akses berbagi belum disetting, sehingga guru tidak bisa melihat tugas kamu. Nah, ini diberikan keterangan seperti ini. Misalnya ada keterangan-keterangan apa yang kurang ini, misalkan ini kurang ini bisa dituliskan di sini. Nah, berikutnya bisa kita lampirkan bukti yang tidak bisa diaksesnya. Bisa di screenshot, bisa menggunakan aplikasi yang ada di Windows, yaitu aplikasi yang namanya yang screenshot itu, yang aplikasi screenshot Snip and Scat. Nah, bisa pakai aplikasi Snip and Scat atau yang lainnya. Nah, karena saya sudah menyimpan screenshotnya, saya bisa ambilkan dengan menggunakan jelajah history. Nah, saya sudah menyimpannya dalam sebuah file. Access denied ini perlu izin. Nah, kita unggah filenya, kemudian kita klik gambar ini hanya dekorasi, kemudian simpan gambar. Jadi muncul pesan seperti ini. Nah, nanti ketika anak ternyata ada konfirmasi, Pak, sudah saya ini share baginya sudah saya perbaiki, nanti kita bisa lihat lagi nilainya, bisa kita ubah gitu. Nah, kita klik simpan dan selanjutnya. Nah, ini ada contoh anak yang langsung mengupload ke dalam tugas kita. Jadi dia mengupload bukan ke Google Drive tapi ke sini. Ini biasanya file ini sudah kecil. Maka bisa lolos masuk ke dalam sini. Karena kalau filenya besar, kalau dari kamera dia tidak akan lolos, dia harus upload ke Google Drive. Nah, dari sini ini bisa tampilan ini bisa diputar Bapak Ibu. Nah, ini ada klik tombol putar ke kiri biar bisa kita lihat dengan baik. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan lebih jelas. Nah, selanjutnya bisa kita beri nilai, misalnya berapa, 100 apa 90 dan sebagainya. Demikian seterusnya, kita simpan dan tampilkan selanjutnya. Jika sudah selesai, bisa kita simpan saja. Kita simpan. Nah, untuk kembali ke menu sebelumnya, klik di lihat semua ajuan. Nah, klik di lihat semua ajuan, kita klik. Nah, di sini akan ada nilai-nilai yang sudah kita nilai. Jadi yang lain belum, karena memang belum kita nilai tadi, baru 3. Nah, untuk mengunduh nilainya bisa klik di sebelah kiri ini, nilai. Yang nilai sebelah kiri, klik nilai. Nah, kemudian bisa kita ekspor. Kita ekspor. Nah, yang mana yang tadi? Nah, apakah mau daftar hadir semuanya atau yang materi tadi saja? Misalnya yang tadi saja. Nah, maka yang tadi saja yang dicentang, yang lainnya nggak usah. Nah, berikutnya adalah kita klik unduh. Nah, yang di sini ini kita klik unduh. Nah, nanti bisa menggunakan open atau save. Kita pilih save misalnya. Nah, kita pilih save. Nah, maka di notifikasi dia akan proses pengunduhan sedang berjalan dan ini sudah selesai. Bisa kita klik open, ini yang sebelah kanan kita klik, nanti akan menuju ke jendela atau Windows Explorer. Demikian Bapak Ibu untuk cara menilai tugas anak yang bisa di-download juga hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.